Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan terkait tugas penganggaran perusahaan UMKM dan kami memilih UMKM yaitu tahu uap Pak Heri. Sebelumnya, sebelum kami memperkenalkan dan juga menjelaskan terkait hasil tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari saya Anggun Putradari dengan NPM terakhir 166. Saya Rania Dawiyah dan NPM terakhir 161. Saya Koirin Anissa dengan NPM 177. Saya Widya Agnes Ada dengan NPM terakhir 178. Saya Danisha Vegasila dengan NPM terakhir 190. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tahu uap Pak Heri. Tahu uap Pak Heri ini merupakan usaha UMKM, yaitu waralaba dan juga franchise, di mana berasal dari Tuban dan sudah berdiri sejak tahun 2021. Sudah terhitung 4 tahun berjalan, yaitu dengan tahu uap Pak Heri di sini. Kita juga sudah ada data penjualannya. Yang pertama di tahun 2022 senilai Rp285.400.000, di tahun 2023 yaitu Rp302.080.000, di tahun 2024 yaitu Rp319.780.000, dan di tahun 2025 Rp320.155.000. Di sini kita akan meramalkan untuk tahun di 2026-nya. Nah, kita meramalkan menggunakan metode trend linear ataupun least square dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini untuk tahun 2022 dengan X-nya 0, maka X-Y-nya 0, X pangkat 2-nya 0, sehingga Y-nya adalah Rp285.400.000. Di tahun 2023 dengan X-nya 1, Y-nya Rp302.080.000, X-nya juga Rp302.080.000, dan X pangkat 2-nya adalah 1. Di tahun 2024 yaitu X-nya 2, maka dikalikan hasilnya Rp639.560.000 dengan X pangkat 2-nya adalah 4. Di tahun 2025, X-nya 3 dengan Y-nya Rp320.155.000, maka dikalikan 3 dengan hasil Rp960.465.000 dengan X pangkat 2-nya adalah 9. Lalu kita jumlahkan semuanya. Untuk Y-nya sendiri mendapatkan total Rp1.227.415.000 dengan XY 1 miliar, mohon maaf, Rp902.105.000 dengan X pangkat 2-nya adalah 14. Lalu kita akan menghitung A dan B-nya. Untuk A dan B-nya mendapatkan nilai yaitu Rp12.196.500, dan juga untuk A-nya adalah Rp288.559.000. Nah, lalu dimasukkan ke rumus tadi persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus BX, sehingga Y sama dengan Rp288.559.000 ditambah Rp12.196.500 dikalikan X, maka dapat dihasilkan senilai Rp337.345.000 sebagai peramalan penjualan di tahun 2026. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait anggaran penjualan dari tahu uap Pak Heri ini, di mana berdasarkan dengan informasi yang telah kami dapatkan, bahwasanya untuk harga jual per boxnya yaitu 8.000. Maka bisa kita lihat pada setiap kuartalnya ini memiliki kontribusi yang berbeda-beda, di mana pada kuartal 1 dan juga kuartal 3 memiliki kontribusi yang sama yaitu 20%, di mana atau setara dengan 8.434. Di mana hal ini tuh dipengaruhi oleh libur semester UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian, untuk kuartal kedua yaitu mengalami peningkatan pada 28%-nya atau setara dengan 11.807. Hal ini disebabkan oleh bulan Ramadan ataupun puasa dan juga Idul Fitri. Kemudian pada kuartal yang keempat ini memiliki angka 32% atau setara dengan 13.493 box yang telah terjual, di mana hal ini tuh dipengaruhi oleh kuliah aktif UPN Veteran Jawa Timur. Maka di sini bisa kita lihat pada tabel anggaran penjualan ini untuk perhitungannya yaitu penjualan atau Q dikalikan dengan harga atau P, di mana dihasilkan pada kuartal 1 dan juga kuartal 3 memiliki hasil yang sama yaitu 67.472.000. Kemudian pada kuartal yang kedua yaitu 94.456.000 dan kuartal yang keempat yaitu 107.944.000. Maka dihasilkan untuk anggaran penjualannya yaitu 337.344.000 atau setara dengan penjualan 42.168 box. Nah, dengan kontribusi yang bersifat musiman ini dapat membantu dan
dalam penyelenggaraan ataupun penyusunan anggaran penjualan untuk mempersiapkan kapasitas produksi dan juga ketersediaan bahan baku secara tepat sesuai dengan fluktuasi permintaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini terdapat anggaran produksi, di mana penyusunan anggaran produksi ini disesuaikan dengan karakteristik tahu uap, yaitu produk tahu yang bersifat tidak tahan lama, sehingga usaha ini tidak menyiapkan ataupun menyimpan persediaan produk jadi. Oleh karena itu, hal ini juga mempengaruhi terkait kebijakan yang diterapkan, di mana produksi disesuaikan dengan rencana penjualan tanpa mempertimbangkan persediaan awal ataupun persediaan akhir. Di mana hal ini bisa kita lihat bahwasannya anggaran produksi ini untuk penjualan pada setiap kuartalnya itu sama dengan jumlah produksi yang akan dilakukan. Maka dihasilkan untuk jumlah dari penjualannya yaitu 42.168 sama dengan apa yang akan diproduksi nantinya yaitu 42.168 box atau setara dengan 421.680 piece nantinya. Nah, dengan kebijakan zero inventory ini atau tidak adanya persediaan ini merupakan salah satu respon langsung dari UMKM tahu uap Mas Heri ini karena sifat produk yang mudah rusak. Nah, selain itu juga terdapat strategi efisiensi untuk menghindari terjadi pemborosan bahan baku dan juga kerugian akibat produk yang tidak terjual. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin 5, yaitu bahan mentah langsung, dan poin 6, yaitu total biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada poin 5, tujuan dari anggaran bahan mentah langsung adalah untuk mengetahui berapa total biaya yang harus disiapkan perusahaan untuk membeli seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi selama 2026 nanti. Nah, langkah pertamanya adalah menentukan jumlah produksi tiap kuartal yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, yaitu produksi pada kuartal pertama sebesar 84.940 pieces tahu kecil. Yang kedua, kuartal kedua yaitu 118.070 pieces, dan kuartal ketiga sebesar 84.000 pieces, dan kuartal keempat yaitu 134.930 pieces tahu kecil. Selanjutnya, setelah mengetahui jumlah produksi, langkah berikutnya adalah menentukan standar penggunaan bahan mentah untuk setiap proses produksi, di mana bahan mentah yang digunakan itu terdiri dari tahu sebagai bahan utama, lalu ada tepung bumbu, ada air, dan juga ada minyak. Setiap bahan baku itu memiliki standar pemakaian masing-masing. Misalnya tahu itu menggunakan standar 0,1 kotak. Nah, setiap satu kotak tahu besar itu bisa menjadi 10 tahu kecil, di mana satu porsi untuk tahu itu sebanyak 10 tahu itu tersebut. Lalu untuk tepung bumbu itu standarnya 0,2 kg, untuk air itu 0,12 galon, dan yang untuk minyak itu 0,27 liter. Nah, setelah standar itu sudah ditentukan, maka UMKM ini bisa menghitung kebutuhan bahan mentah berdasarkan jumlah produksinya. Dengan cara kebutuhan bahan mentah itu jumlah produksi dikali dengan standar pemakaian. Setelah diperhitungkan, setelah kebutuhan sudah diketahui, perusahaan bisa memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir agar pembelian bahan itu lebih efisien. Untuk unit yang dibeli itu dengan rumus kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal. Setelah itu, selanjutnya biaya pembelian itu bisa dihitung dengan menggunakan jumlah unit yang dibeli dengan harga beli per unit. Contohnya pada kuartal 1 itu biaya pembelian tahu sebesar 16.868.000. Tepung bumbu itu sebesar 3.044 sekian, air 624 sekian, dan minyak 14.335 sekian. Nah, seluruh biaya dalam satu kuartal, yaitu di kuartal pertama itu dijumlahkan sehingga total biaya bahan mentah kuartal 1 itu sebesar 34.872.965. Untuk kuartal kedua juga dengan perhitungan yang sama, dan kuartal ketiga juga dengan perhitungan yang sama, dan kuartal keempat juga sama. Nah, sedangkan di kuartal keempat itu menjadi kuartal biaya tertinggi, yaitu 55.542.325, karena produksi ini merupakan yang paling besar yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, jika seluruh kuartal tadi dijumlahkan, maka total anggaran bahan mentah langsung selama
226 sebesar 170.746.759 rupiah. Nah, dari perhitungan tadi maka dapat disimpulkan bahwa biaya bahan mentah itu sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi. Semakin besar produksi, maka kebutuhan bahan baku dan biaya pembelian juga semakin besar. Selanjutnya ada pada poin ke-6 yaitu total biaya tenaga kerja langsung atau biaya TKL. Biaya tenaga kerja langsung itu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu UMKM tersebut untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Di mana di UMKM tahu uap Aheri ini itu bergantian antara suami dan istri. Untuk langkah pertama yaitu menentukan standar jam kerja tenaga kerja langsung atau JTKL-nya. Pada usaha tahu uap Aheri ini standar kerja tenaga kerja langsungnya itu ditetapkan sebesar 0,3 jam kerja untuk setiap unit produksi. Nah, contohnya yaitu di upah tenaga kerja pada kuartal pertama yaitu dihitung 2.530 jam dikalikan 1.500 menghasilkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.795.300 rupiah. Perhitungan yang sama itu juga dilakukan pada seluruh kuartal. Pada kuartal kedua sebesar 5.313.150. Kuartal ketiga sebesar 3.795.300 rupiah dan kuartal keempat sebesar 6 juta. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, maka total biaya tenaga kerja langsung selama tahun 2026 itu sebesar 18.975.600 rupiah. Nah, untuk kesimpulannya, biaya tenaga kerja langsung ini bersifat mengikuti aktivitas produksi. Ketika produksi meningkat, maka kebutuhan jam kerja dan biaya tenaga kerja juga ikut meningkat. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama kita mencari biaya overhead yang akan dianggarkan terlebih dahulu. Di sini ada biaya bahan baku penolong seperti LPG, cabai, dan juga box kemasan, dan juga biaya pabrikasi atau sewa tempat. Nah, kemudian untuk total BOP yang dianggarkan ini bernilai sebesar 115.724.000. Kemudian kita mencari tarif dari overhead, di mana perhitungan ini didapatkan dari total BOP yang dianggarkan dibagi dengan JTKL dikalikan dengan 100% dikarenakan pada UMKM tahu uap ini hanya memiliki satu departemen saja. Nah, kemudian untuk tarif overhead yang didapatkan yaitu bernilai sebesar 9.148. Nah, kemudian baru mencari anggaran biaya overhead pabrik pada UMKM tahu Pak Heri ini, di mana perhitungan per kuartalnya didapatkan dari kebutuhan JTKL dikalikan dengan tarif biaya overhead. Nah, untuk kuartal 1 didapatkan 23 juta sekian, kuartal 2 32 juta sekian, kuartal ketiga 23 juta sekian, dan kuartal keempat 30 juta sekian. Jadi untuk total biaya overhead pabrik pada UMKM tahu Pak Heri ini bernilai sebesar 115.727.659 rupiah. Nah, kemudian eh, tentang anggaran harga pokok produksi dengan metode full costing pada UMKM tahu uap Pak Heri. Nah, di sini ada eh, beberapa komponen yaitu bahan baku tahu, bahan baku tepung terigu, bahan baku air, bahan baku minyak, BTKL, dan juga BOP. Nah, di sini unit produksi dari masing-masing komponen tersebut dikalikan dengan harga beli per masing-masingnya juga, kemudian ditotal dan didapatkan nominal untuk total harga pokok produksi yaitu sebesar 302.057.509 rupiah. Nah, kemudian dibagi dengan unit produksi seluruhnya yaitu 42.168 box dan didapatkan nominal untuk total harga pokok produksi per unit yaitu 7.163 rupiah.
Nah, kemudian di sini tidak ada persediaan akhir maupun persediaan awal barang jadi. Jadi, untuk harga pokok penjualan yang dianggarkan yaitu perhitungannya didapat dari total harga pokok produksi yaitu sebesar 302.057.509 rupiah ditambah dengan persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir dan mendapatkan nominal yang sama yaitu sebesar 302.057.509 rupiah. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah anggaran biaya operasional dari UMKM tahu uap Pak Heri. Diketahui bahwasanya biaya variabel itu berasal dari LPG, kemasan, dan juga cabai, di mana dalam setiap bulan itu menghabiskan sebanyak 513.000 rupiah untuk biaya LPG, lalu kemasan adalah 486.000 dalam satu bulan, dan juga cabai 1 kilo setiap harinya, sehingga dalam satu bulan bisa menghabiskan sebanyak 945.000. Sehingga eh, dalam satu bulan itu dapat memproduksi 3.240 box. Jadi pada biaya variabel pada setiap unitnya adalah 600 rupiah dalam per unit, sehingga dihasilkan jumlah biaya variabel pada kuartal pertama dikalikan dengan unit yang terjual menghasilkan 5.060.400 rupiah, dengan biaya tetap berasal dari uang sewa yang mengikuti sewa tempat dan juga listrik yang 700 setiap bulan, sehingga dalam satu kuartal dengan total 2.100.000. Sehingga pada kuartal pertama jumlah biaya operasional menghasilkan 7.160.400 rupiah. Pada kuartal kedua dengan perhitungan yang sama dengan total 9.184.200 rupiah. Pada kuartal ketiga dengan perhitungan yang sama menghasilkan total 7.160.400 rupiah, dan juga pada kuartal keempat menghasilkan total 10.195.800 rupiah. Sehingga total pada tahun 2026 diperkirakan untuk biaya operasional pada tahu uap Pak Heri menghasilkan 33.700.800 rupiah. Dari rangkaian 1 sampai 9 yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat dihitungkan bahwasanya laporan laba rugi pada UMKM tahu uap Pak Heri dengan rencana penjualan yang kami perhitungkan adalah 337.345.000 dengan harga pokok penjualan 302.057.509 rupiah, sehingga dapat laba kotor hasil dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan mendapatkan 35.287.491 rupiah, dengan biaya operasional 33.700.800. Dengan laba usaha yang didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan biaya operasional adalah 1.586.691 rupiah. Dan diketahui bahwasanya tahu uap Pak Heri tidak memiliki bunga dan juga tidak memiliki pajak, sehingga tidak ada EBT, sehingga langsung earning after tax yang didapat sama dengan laba usaha, yaitu 1.586.691 rupiah. Menurut hasil analisis, UMKM tahu uap diproyeksi memperoleh laba sebesar 1.586.691 rupiah pada tahun 2026. Berdasarkan penyusutan anggaran pada tahun 2026, tahu uap Pak Heri diproyeksi memperoleh seperti yang dijelaskan pada laporan laba rugi. Usaha masih menunjukkan kondisi yang menguntungkan meskipun laba yang cukup relatif kecil. Sehingga saran dari kami semua, tingkatkan biaya efisiensi biaya produksi, optimalkan strategi penjualan dan juga pemasaran, lakukan evaluasi berkala terhadap anggaran. Yang kami harapkan adalah penekanan terhadap biaya variabel dan juga pada bahan mentah dengan mencari eh, pemasok yang lebih murah. Baik, terima kasih terkait paparan kami. Semoga apa yang kami sampaikan berkenan dan juga mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.